informasi terkini yang tentunya aktual dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fitri Handayani. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan perkuliahan tatap muka di tahun 2023 ini. Pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 18 September 2023, pada Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, terdapat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Di dalam pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita ini, pada pertemuan ketiga mengadakan presentasi pertama. Presentasi pertama ini membahas tentang seputar reporter dan reportase. Pemirsa, kali ini kita akan membahas materi yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu seputar reporter dan reportase, tentang pengertian reporter, syarat-syarat reportase dan reporter, keterampilan reporter, perilaku reporter, tantangan reporter, kiat menjadi reporter yang handal dan profesional. Untuk lebih tahu berita selengkapnya, mari kita simak berita ini. Reportase adalah sejarah perkembangan jurnalisme dan kebutuhan akan penyebaran informasi faktual kepada masyarakat. Reportase adalah gaya penulisan dalam jurnalisme yang bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang peristiwa atau isu tertentu. Dalam sejarah perkembangan media massa seperti koran, majalah, radio, dan televisi menjadi sarana utama untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas. Reportase menjadi metode efektif untuk memberikan liputan mendalam dan berimbang tentang berbagai topik. Nah, di sini ada syarat-syarat reportase. Yang pertama harus ada kebenaran dan akurasi. Artinya, reportase harus berdasarkan fakta yang benar dan akurat. Informasi yang disampaikan harus diverifikasi agar tidak menyesatkan pembaca. Kedua, ada objektivitas. Seorang wartawan ini harus berusaha untuk tetap objektivitas dan tidak memihak dalam melaporkan berita. Selanjutnya ada keseimbangan. Reportase harus mencakup berbagai sudut pandang yang relevan dan tidak boleh bias atau condong ke satu sisi. Selanjutnya ada ketetapan waktu. Berita harus disampaikan dalam waktu yang sesuai dan tidak terlambat. Apabila terlambat, maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya ada relevansi. Relevansi ini isi berita harus relevan dengan topik yang sedang dibahas, yang seperti yang sedang viral. Terus ada kerahasiaan sumber. Seorang wartawan harus menjaga kerahasiaannya atau privasi sumber informasi yang diminta untuk dirahasiakan. Selanjutnya ada gaya penulisan. Gaya penulisan reportase harus ditulis dengan gaya yang sesuai, jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada penyampaian informasi utama terlebih dahulu. Informasi yang paling penting harus disampaikan terlebih dahulu dalam berita, diikuti oleh rincian lebih lanjut. Tidak menimbulkan konflik minat dan pedoman etika. Pedoman etika ini reportase harus mengikuti pedoman etika jurnalistik yang berlaku, seperti menghindari plagiarisme dan menjaga integritas profesi jurnalistik. Strategi reportase ada beat system dan follow up system. Tantangan reporter. Meskipun reporter menghadapi banyak tantangan, mereka juga memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan kritis bagi masyarakat. Tantangan-tantangan ini adalah bagian dari pekerjaan mereka untuk menjaga integritas dan relevansi dalam era media yang terus berubah. Contohnya tantangan reporter salah satunya ialah tantangan ekonomi. Nah, di sini selanjutnya ada keterampilan serta perilaku reporter. Keterampilan serta perilaku seorang reporter mencerminkan standar profesional dan etika yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memiliki keterampilan reporter dapat memberikan berita yang berkualitas, relevan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Di mana bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dari fungsi media dalam demokrasi. Nah, bagaimana sih supaya menjadi reporter yang handal dan profesional? Kiat menjadi reporter yang handal dan profesional ialah yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Alasan para jurnalis atau reporter harus profesional
karena media bertujuan menghapus konten yang buruk dan yang tidak bertanggung jawab. Media selalu mengoneksi pertanyaan. Jadi, reporter yang profesional ini harus bertanggung jawab dan dapat mendapatkan berita yang fakta dan akurat. Informasi atau format konten berdasarkan kriteria pengelola dan pemilik, pilihan sudut, arah, dan pembingkaian konten yang dianggap sebagai realitas cermin ditentukan oleh profesional media dan berdasarkan standar pemilik. Informasi terkait pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita akan terus diupdate lagi. Demikian informasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya Fitri Handayani mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.